Halo, peserta tutorial online mata kuliah administrasi jaringan. Kali ini kita berjumpa kembali di sesi ke-6, yaitu mengenai jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pada jaringan nirkabel atau jaringan wireless, di mana jaringan wireless ini adalah suatu jaringan di mana gelombang radio itu dipergunakan sebagai media transmisi untuk mentransmisikan data antar jaringan tanpa membutuhkan adanya kabel fisik. Wireless LAN atau Wireless Local Area Network ini merupakan sebuah tipe dari jaringan komputer nirkabel yang umumnya dipergunakan di rumah-rumah, di perkantoran, ataupun di ruang publik atau ruang terbuka publik, di mana jaringan internet atau akses internet itu disediakan untuk berbagai perangkat secara simultan. Kemudian wireless LAN ini menggunakan access point atau IP untuk berkoneksi dengan perangkat-perangkat lain di jaringan sehingga memungkinkan mereka untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian wireless LAN ini terus berevolusi. Perkembangan teknologi terus berevolusi di mana terdapat berbagai protokol standar yang dipergunakan dalam wireless LAN. Nah, wireless LAN ini standarnya dibuat oleh sebuah organisasi yang bernama IEEE, yang dikenal juga sebagai standar IEEE 802.11 atau 802.11. Nah, ini merupakan sebuah standar untuk komunikasi wireless. Kenapa dibutuhkan standar? Karena berbagai perangkat di sana butuh sebuah standar yang sama, karena vendornya ada begitu banyak, yang menghasilkan atau yang membuat perangkat itu begitu banyak, teknologi yang terlibat di dalamnya begitu banyak dan sangat beragam, maka dibutuhkan suatu standar untuk memastikan seluruh perangkat itu bisa saling terhubung. Nah, standar-standar ini nanti akan berbeda dari sisi kecepatan transmisinya maupun pita frekuensinya. Jaringan wireless ini berkembang terus dengan cukup pesat, di mana saat ini telah umum dipergunakan seperti misalnya Wi-Fi 6 sampai kepada teknologi jaringan 5G. Nah, inilah yang nanti akan mendukung perkembangan dari jaringan wireless tersebut, karena nanti akan memastikan kecepatan yang lebih tinggi, kemudian latensi yang lebih rendah, dan performa yang lebih meningkat untuk jaringan wireless LAN maupun jaringan wireless lainnya. Untuk perkembangan yang lebih lengkap dari standar 802.11 ini, Anda bisa melihat langsung di situs resmi mereka, yaitu www.ieee802.org. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Anda bisa lihat di situs tersebut. Saat ini pun sudah ada yang terbaru IEEE 802.11 BK, di mana ini diprediksi akan rilis ke publik itu nanti pada bulan November 2023. Untuk wireless LAN sendiri itu bisa beroperasi dalam dua mode, yaitu pertama ad hoc, di mana di sini komunikasinya sifatnya peer-to-peer, jadi hanya melibatkan dua perangkat yang setara seperti itu, maupun dalam model yang infrastruktur, di mana di sini akan membutuhkan adanya access point sebagai perantara dari perangkat yang jauh lebih banyak. Berikutnya adalah terkait dengan masalah keamanan, di mana keamanan ini adalah concern utama di dalam wireless LAN, karena jaringan wireless ini itu lebih rentan terhadap yang namanya akses dari orang-orang yang tidak punya otoritas maupun serangan yang terjadi pada jaringan kabel seperti itu. Untuk itu nanti ada beberapa teknologi yang diperlukan untuk mengamankan jaringan wireless, diantaranya adalah yang disebut sebagai protokol enkripsi seperti WPA2 dan WPA3. Nah, inilah yang digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN untuk saat ini. Itu adalah beberapa hal yang nanti akan bisa Anda pelajari lebih lengkap di sesi ke-6 ini. Sekaligus juga saya mengingatkan juga sebelum Anda memulai sesi ke-6 ini untuk selalu aktif dalam forum diskusi, karena setiap tanggapan yang Anda berikan itu akan ada penilaian yang objektif. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas kedua, karena tugas kedua ini masih ada waktu untuk Anda yang belum mengumpulkannya, di mana deadline pengumpulan tugasnya adalah pada hari Minggu 21 Mei 2023 jam 15.00 waktu Indonesia Barat.
Demikian dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti, semoga tetap fokus, tetap semangat, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal nanti di akhir kegiatan tutorial online mata kuliah administrasi jaringan ini. Sekian.